Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Lebay. Awas, perangkap iblis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan keutamaan bulan puasa atau orang yang berpuasa. Kata Nabi, Allah berfirman, "Walisaim farhatan." Sesungguhnya orang yang berpuasa dia akan mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrih, kebahagiaan ketika dia berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan tatkala dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita bertemu lagi. Ramadan semakin dekat. Bulan kemuliaan di ambang pintu, di depan mata. Mari kita sambut dengan hati yang mukhlisin, hati yang ikhlas untuk melaksanakan ibadah yang lebih agung lagi kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saudaraku seiman seislam, semoga Anda semuanya saudaraku dalam perlindungan Allah Azza wa Jalla. Yang sakit diberi kesembuhan, Allah angkat penyakitnya tanpa meninggalkan bekas. Sekarang kita bertemu lagi dan saya akan menyampaikan petuah-petuah, uraian-uraian, materi ceramah dari ulama pewaris Nabi. Memang channel ini, YouTube ini saya spesialis khusus untuk manusia-manusia pilihan. Channel saya untuk manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah. Tapi bukan untuk para ahlul bid'ah, ahlul kurafat. Saya berusaha untuk tidak menyediakan mereka, mempersilahkan mereka bicara di channel saya. Karena apa? Pertanggungjawaban saya kelak di Yaumil Mahsyar, di hadapan Allah sangat berat. Kenapa saya tolong-menolong dalam kebatilan? Kenapa saya memberi kelonggaran pada orang-orang maksiat? Itulah dasarnya. Tapi kalau ulama pewaris Nabi, saya bertolong-tolongan dengan mereka, alhamdulillah. Bertolong-tolongan dalam suatu kebaikan. Insya Allah, Allah ridho, dan kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Ulama pewaris Nabi mengurai tentang betapa mulianya bulan Ramadan. Betapa cepatnya waktu berputar. Tak terasa kita. Tak terasa. Ramadan yang lalu kita lewati, sekarang muncul lagi Ramadan. Dan banyak di antara kita yang kita kenal telah tiada sekarang. Mereka tidak lagi sempat menikmati indahnya, berkahnya bulan Ramadan. Maka berbahagialah kita yang hidup hari ini, yang diberi kesempatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk bersiam, bersaum, puasa di bulan Ramadan. Sepertinya saya tidak perlu panjang lebar bicara, karena saya tidak berilmu. Saya hanya sekedar mengetahui. Masalah ilmu, masalah ulama. Saya ini hanya host, pembawa acara. Nggak lain dari itu. Tapi saya tetap juga diserang. Di komen-komen itu saya kena. Nggak apa-apa. Alhamdulillah. Ya Allah, maafkan mereka-mereka yang menghinaku. Ya Robku, maafkan mereka-mereka yang menistaku. Karena mereka belum tahu. Maafkanlah ya Allah. Berilah mereka rahmat. Berilah mereka rahmat. Hidayah sebagaimana Engkau memberi aku rahmat dan hidayah. Sehingga aku paham, mudah memahami apa itu Islam, apa itu sunnah Rasulmu ya Allah. Berilah mereka kemudahan sebagaimana aku kau beri kemudahan untuk memahami kitabullah dan sunnah Rasulnya. Mari kita dengarkan dakwah ulama pewaris Nabi, manusia mulia, manusia pilihan Allah. Semoga ulama pewaris Nabi dipanjangkan Allah usianya, diberi Allah rahmat, berkah padanya, dilindungi Allah diri dan keluarganya,
dari serigala-serigala berselimut Islam, dari serigala-serigala yang anti Quran dan Sunnah. Insya Allah ulama poros Nabi dalam perlindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Coba kita dengarkan. Kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpuasa, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan bagi kita, bagi orang-orang yang berpuasa, dengan ganjaran, dengan fadilah yang begitu besar. Di antaranya apa disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadits qudsi yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Beliau berkata, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah tabaraka wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kata Nabi, setiap amalan anak Adam, setiap amalan anak Adam, kullu amal ibni Adam lahu, untuknya, illa siyam, kecuali puasa, kata Allah, fa innahu li, puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku akan membalasnya. Di dalam hadis yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman bahwa Allah melipat gandakan amalan-amalan seorang hamba 10 kali lipat kecuali puasa. Allah yang akan memberikan ganjaran, Allah akan melipat gandakan tanpa batasan, tanpa ukuran, tidak bisa dinilai oleh penilaian manusia. Besarnya pahala puasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang berpuasa. Illa siyam fa innahu li. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya bahwa Allah berfirman, wasiyamu junnatun, sesungguhnya puasa itu adalah tameng, tameng yang membentengi seseorang dari azab Allah, tameng yang membentengi seseorang dari api Allah Subhanahu wa taala. Fa inna illa wasiyamu junnah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di akhir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan keutamaan bulan puasa atau orang yang berpuasa. Kata Nabi, Allah berfirman, walisaim farhatan, sesungguhnya orang yang berpuasa dia akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Farhatun inda fitrih, kebahagiaan ketika dia berbuka, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan tatkala dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan tatkala dia berjumpa dengan Allah, kebahagiaan tatkala dia dibangkitkan dari kuburnya dan menghadap Allah. Orang-orang yang berpuasa merasakan kebahagiaan karena puasa yang mereka lakukan di dunia, karena puasa yang mereka lakukan ketika mereka masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kebahagiaan yang hakiki, ya ikhwan, kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan tatkala kita berjumpa kepada Allah, tatkala kita berjumpa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kesenangan yang hakiki bukan di dunia, kebahagiaan yang hakiki bukan di dunia, kebahagiaan yang hakiki tatkala kaki kita menginjak surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa kita raih dengan berpuasa, dengan melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan benar. Ma'asyiral muslimin, a'azzanallah wa iyyakum. Dan masih banyak lagi keutamaan puasa yang disebutkan oleh Allah dan disebutkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sering kita mendengar tentang keutamaan tersebut, tapi yang ingin saya tekankan pada kesempatan pada malam hari ini, marilah kita berpuasa, berpuasa dengan baik dan benar, karena tidak semua orang yang berpuasa akan mendapatkan keutamaan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang hal ini. Banyak di antara manusia yang berpuasa, manusia menahan lapar hausnya, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia tidak mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa dan dia tidak mendapatkan keutamaan dari puasanya, tidak mendapatkan nilai dari puasanya kecuali rasa lapar dan rasa dahaga. Allah tidak menerima puasanya karena dia berpuasa hanya sekedar menahan makan dan minum. Dia berpuasa hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Padahal puasa yang hakiki, puasa yang benar adalah puasa yang tidak hanya menjaga dan tidak hanya menahan lapar dan minum, tapi puasa yang hakiki adalah menahan diri dari segala yang diharamkan oleh Allah, menahan diri dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa yang akan diterima oleh Allah, minimal dia harus memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah dia berpuasa karena Allah. Hal ini sebagaimana sabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa berpuasa imanan atas dorongan iman, karena keimanan akan kewajiban puasa, wa ihtisaban dan mengharapkan fadilah dari Allah, mengharapkan pahala dari Allah. Dia berpuasa bukan karena fulan, dia berpuasa bukan karena sungkan dengan Alan, bukan karena tetangganya, tapi betul-betul murni atas dorongan iman, murni karena mengharapkan fadilah dari Allah, mengharapkan pahala dari Allah. Apa balasan bagi mereka? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Ikhlas. Maka sebelum kita berpuasa, sebelum kita melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah syariatkan kepada kita, pertama kali mari kita tata niat kita, mari kita tata hati kita. Niatkan dulu karena Allah, niatkan dulu untuk mengharapkan ridha Allah. Jika ada niat selain Allah, maka wajib untuk kita singkirkan. Jika ada niat selain Allah, maka wajib untuk kita hapus dari dalam diri kita. Tata niat, betul-betul orientasi puasa kita, ibadah kita karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berlaku untuk seluruh ibadah. Bahkan ketika kita melangkahkan kaki menuju masjid, perhatikan niat kita. Apa dorongan kita melangkahkan kaki kita menuju masjid? Apa dorongan kita, apa dorongan saya melangkahkan kaki saya menuju Baitullah, menuju rumah Allah? Apakah karena panggilan dari Allah atau karena ada kepentingan duniawi? Karena orang yang tidak ikhlas, yang niatnya tidak murni karena Allah, maka Allah tidak akan menerima amalnya. Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wabtughiya bihi wajhuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan seorang hamba kecuali amalan yang murni karena Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, murni karena Allah. Begitu penting niat. Rasulullah juga bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Maka syarat yang pertama, mari kita perhatikan niat kita, murnikan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, agar puasa kita bernilai di sisi Allah, maka jadikan seluruh anggota tubuh kita berpuasa dari hal yang diharamkan oleh Allah. Puasa bukan sekedar hanya menahan lapar dan haus, tapi puasa adalah menahan diri dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan hakiki dari puasa adalah al-imsak, menahan diri, mengontrol hawa nafsu, mendidik hawa nafsu agar hawa nafsu kita taat kepada Allah, bukan kita yang taat kepada hawa nafsu. Itulah hakikat dari puasa. Sia-sia orang yang berpuasa, dia puasa perutnya, puasa kemaluannya, tapi lisannya tidak berpuasa. Lisannya tidak berpuasa dari mencaci maki, lisannya tidak berpuasa dari menghina, lisannya tidak berpuasa dari ghibah, menggunjing, maka sia-sia puasanya. Begitu pula sia-sia puasa orang yang tidak mempuasakan matanya dari hal yang diharamkan oleh Allah. Begitu pula sia-sia orang yang tidak mempuasakan telinganya dari yang diharamkan oleh Allah. Begitu pula orang yang tidak mempuasakan hatinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Sungguh sia-sia orang yang berpuasa tatkala hatinya masih mendendam kedengkian,
masih menyimpan kedengkian, menyimpan hal-hal yang dilarang oleh Allah, menyimpan sifat takabur, menyimpan sifat sombong, menyimpan sifat bughd, kebencian terhadap saudara-saudaranya seorang muslim. Ikhwani fillah, mari kita puasakan seluruh anggota tubuh kita, bahkan fikiran kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaul az-zur wal 'amal bihi wal jahla falaysa lillahi fi an yada' ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang di waktu Ramadan dia tidak meninggalkan perkataan dusta, perbuatan dusta, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan puasanya, Allah tidak membutuhkan rasa laparnya, Allah tidak membutuhkan rasa dahaganya. Bahkan begitu pentingnya seorang mengontrol diri dalam ketika dia berpuasa, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, kalau kita dicaci maki atau kalau kita diajak bertengkar, maka Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk tidak melayani. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sha'im." Kalau seseorang mencaci maki engkau atau ingin mengajak bertengkar, maka katakan inni sha'im, sesungguhnya aku sedang berpuasa, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Karena hakikat berpuasa, ikhwani fillah, adalah menahan diri, mengontrol syahwat kita dari hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, ma'asyiral muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum. Itulah dua syarat. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, kita meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, sebagaimana kita ketahui bahwa bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan berkah, maka sekali lagi mari kita optimalkan hari-hari di bulan Ramadan, waktu-waktu di bulan Ramadan untuk beribadah kepada Allah. Banyak sekali amal saleh yang dianjurkan untuk dilaksanakan di bulan Ramadan: membaca Al-Quran, berinfak, bersedekah, qiyamul lail, salat tarawih, dan ibadah-ibadah yang lain yang mungkin sudah kita kenal, sudah kita fahami. Maka optimalkan hari-hari kita, waktu-waktu kita di bulan Ramadan, dan ini adalah usiah yang Allah berikan kepada kita, kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Demi Allah, kita tidak bisa menjamin apakah tahun depan kita akan berjumpa dengan Ramadan. Jangankan tahun depan, kita tidak bisa menjamin beberapa saat lagi apakah kita masih bisa hidup di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan yang Allah berikan, marilah kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Dan sebelum saya tutup khutbah atau ceramah singkat pada malam hari ini, saya mewakili Takmir Masjid Yayasan Pertukaran Al-Irsyad Surabaya mengucapkan syahrun mubarak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita untuk bisa menuntaskan bulan Ramadan dengan amalan-amalan saleh, dan kita keluar dari bulan Ramadan dengan ampunan, dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Aku qauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahsyat. Itulah Quran dan hadis Nabi ketika disampaikan dan diucapkan oleh ulama pewaris Nabi, kita merasa tercerahkan. Mana ada pakai pendapat. Ulama pewaris Nabi itu tidak pernah berkata pendapat saya, menurut saya, kata guru saya. Ulama pewaris Nabi tidak akan pernah berkata begitu. Itulah ciri-ciri ulama pewaris Nabi. Kata kiai saya, kata habib saya, nggak ada. Ulama pewaris Nabi kalau menyampaikan risalah, menguraikan materi dalam Islam ini, kata Allah, kata Rasulullah, kata para sahabat, kata ulama imam mazhab yang diakui benar keilmuannya. Itu. Ini imam mazhab aja bukan. Udah merasa besar. Tak kenal kita sama mereka. Jujur, saya kenal itu imam ya, itu Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hambal, Abu Hanifah atau Imam Hanafi, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah.
yang melekat di kepala saya itu. Jadi kitab-kitab mereka aja belum sampai tuntas kita baca. Mau baca kitab-kitab yang nggak kita kenal. Saudaraku seiman, jadilah engkau spesialis dalam ilmu. Ada ahli tentang ulama. Pelajari itu. Nggak usah banyak-banyak. Bagaimana biografi, riwayat hidup, rekam jejak Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Itu pelajarin. Jadi kalau ada nanti orang-orang menghujat, mencerca, saudaraku bisa menjawabnya dengan tuntas berdasarkan referensi dan disiplin ilmu yang saudaraku miliki. Itu. Ada yang ahli hadis. Ayo, masing-masing kita punya keahlian, disiplin ilmunya. Jadi kalau ada orang bicara hadis, Anda muncul. Jelaskan. Derajat martabat kriteria hadis itu dhaif, atau sahih. Kenapa dikatakan sahih, kenapa dikatakan dhaif? Mengenai sanadnya bagaimana, rawi-rawinya bagaimana, itu Anda nanti akan bicara. Itulah kekuatan Islam. Quran, hadis. Quran, hadis. Yang lain, singkirkan. Insya Allah, ujian umat Islam makin ke depan, makin besar. Karena yang dihadapi adalah orang-orang yang memakai jubah muslim. Bahasa Arabnya fasih. Pendapat, akal, pikiran, hawa nafsu, itulah prioritas utama argumentasi mereka. Kalau kurang-kurang ilmu menghadapi mereka, remuk. Insya Allah, ulama poros Nabi diberkahi Allah hidupnya. Terus menyampaikan ilmu-ilmunya kepada banyak manusia. Termaksud hari ini kita mendengarkan bagaimana keterangannya tentang bulan Ramadan. Keterangannya bagaimana bahagianya kita mengikuti Ramadan. Alhamdulillah. Insya Allah kita semua dalam perlindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.